Salam semesta, ya ketemu lagi di video kali ini ya. Semoga semua sahabat Master Ong tidak bosan-bosan dan Master Ong doakan selalu diberikan segala keberlimpahan, keharmonisan, kesehatan yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa dan selalu tercapai segala cita-citanya dan segala hal kesuksesan di dalam hidup ya. Dan kali ini di video ini ya, Master Ong ingin membahas tentang prediksi sio apa saja yang akan mempunyai mempunyai anak atau bayi lagi. Jadi sio yang ya mungkin ada dari sahabat Master Ong yang udah menikah sekian tahun ya, belum dikaruniakan seorang anak ya. Jadi ini prediksi dari Master Ong tentang beberapa sio yang tahun ini akan mendapatkan kabar gembira ya, akan memiliki keturunan, memiliki anak lagi ya, bisa ya mungkin anak kedua atau ketiga atau anak yang pertama ya. Dan tentu saja ini menjadi satu kebahagiaan ya, dan kebahagiaan buat ya kalian semua gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya ya, seperti biasa jangan lupa untuk melakukan like, share, komen, dan subscribe serta menyalakan tombol notifikasinya sehingga setiap kali Master Ong mengupload video ya akan diberitahukan oleh YouTube ya. Dan Master Ong lihat memang masih banyak yang belum menyalakan tombol loncengnya ya, silakan dilakukan ya. Nah, sebelum dilanjut kita saksikan yang berikut ini. Oke, sekarang Master Ong sudah mengambil beberapa kartu tarot ya, dan yang akan kita bahas satu persatu ya. Sio apa saja yang akan mempunyai dan memiliki lagi anak atau bayi atau keturunan ya di tahun 2025, dan ini tentu saja bagi yang baru menikah atau yang sudah menikah sekian lama yang ingin mempunyai seorang anak atau keturunan ya, ini bisa jadi satu kabar gembira dan mungkin juga menjadi sebuah motivasi ya buat kita semua. Oke, sio yang pertama ini adalah sio yang ya kalau Mas bahas lagi karakter ya pokoknya sionya yang ya sangat familiar ya, sangat baik sama semua orang ya, gampang berkomunikasi, gampang bergaul dengan siapa saja ya, dan masuk sio yang sangat friendly lah ya. Dan kalau mereka berkumpul di satu perkumpulan atau pertemanan ya, mereka termasuk orang yang sangat humoris ya, sangat bisa diandalkan, yang sangat baik kepada teman-teman yang lain ya. Ya, tapi kalau ya kalau misalnya bilang ya mungkin kuat makan ya, tapi intinya bahwa sio ini adalah sio yang baik lah komunikasinya dengan siapa saja ya. Kalau dia bekerja juga termasuk orang yang istilahnya komitmen dalam pekerjaannya ya, dan sangat bisa diandalkan dalam satu situasi apapun di dalam pertemanan atau persahabatan ya. Nah, mungkin saja sio ini sudah menikah sekian lama ya. Kalau Mas Tong lihat di sini mungkin sekitar ya mungkin ada yang sudah 3 tahunan atau 5 tahunan ya, tapi belum dikaruniakan seorang anak ya. Dan di tahun 2025 ini akan mempunyai kabar gembira yang luar biasa mungkin untuk keluarga besar ya, terutama buat pasangannya ya, dan akan mempunyai seorang anak di tahun ini. Sio apa ini? Adalah sio bayi, sio babi ya, bayi sama babi ya, sio babi ya. Jadi sio babi akan mendapatkan karunia yang luar biasa di tahun 2025, akan memiliki keturunan atau mungkin juga anak yang kesekian ya. Nah, ini tentu saja sebuah kabar gembira. Oke, selanjutnya kita akan bahas sio yang kedua yang akan memiliki keturunan di tahun 2025. Sio ini termasuk sio yang sangat cerdik ya. Orang-orang yang menjadi sio ini itu punya karakter yang ide-ide kreatif ya, punya karakter yang cerdas, pintar ya. Jadi di dalam pertemanan juga mereka
orang yang baik ya dari segi kesetiakawanan ya, tapi jangan sekali-sekali menyakiti hati mereka karena mereka termasuk orang yang gampang dendam loh ya. Jadi kalau misalnya kalian menyakiti hati dia ya, dia bisa istilahnya itu mengingat terus ya, dan mungkin sulit untuk membuat dia kembali seperti semula ya, karena ya mereka itu sudah tidak mungkin ya tidak percaya lagi gitu ya. Dan mereka secara kelemahannya mungkin sio ini yaitu tadi ya, orang yang gampang dendam, kemudian kadang-kadang memang suka lebih memikirkan diri dia sendiri ya di dalam satu hal, jadi hitung-hitungannya kuat juga gitu ya. Meskipun dia setia kawan, tapi dia juga kadang suka memikirkan apakah yang dia lakukan ini lebih punya satu kebaikan buat diri dia atau tidak gitu ya. Dan di dunia kerja mereka termasuk orang yang sangat disiplin di dalam pekerjaan ya, dan istilahnya ya bisalah melakukan kerjaan yang mungkin sesulit apapun mereka bisa lakukan ya. Jadi mereka bisa dikatakan karyawan yang cukup diandalkan ya. Namun memang kalau misalnya mereka bekerja sendiri ya, dia butuh orang-orang yang capable ya, orang-orang yang punya kemampuan untuk mendampingi mereka sehingga perusahaan itu bisa jalan. Ya, ini adalah CEO juga yang di tahun ini akan beruntung memiliki keturunan. Ya, kalau Mas Ong lihat mungkin mereka sudah menikah ya cukup lama, bahkan ada yang sudah 10 tahun tapi belum punya anak. Ya, dan ada juga yang baru 5 tahunan atau 3 sampai 5 tahun, tapi yang paling lama ada 10 tahun ya. Mungkin mudah-mudahan apa yang Mas Ong lamarkan ini menjadi satu kenyataan dan kabar gembira ya buat sahabat Mas Ong yang CEO ini yang sudah menikah sekian lama akhirnya bisa punya keturunan ya. CEO ini adalah CEO ular ya. Jadi CEO ular termasuk CEO yang akan mendapatkan kabar gembira di tahun ini. Selanjutnya kita masuk ke CEO yang ketiga ya. CEO ketiga yang akan mempunyai kabar gembira dari hal keturunan atau memiliki bayi ya, dan tapi Mas Ong melihat bahwa ini mungkin anak yang kedua atau ya ketiga gitu ya. Nah, kalian juga mungkin sudah menikah cukup lama ya, kisaran 10 sampai 15 tahun ya. Dan mungkin sudah merencanakan memiliki momongan lagi, dan tahun ini bisa menjadi satu kabar gembira buat kalian semua. Nah, CEO ini adalah CEO yang bisa dikatakan CEO yang sangat tegas orangnya, walaupun kadang-kadang suka bermain dengan pikiran dia sendiri dan suka pelin-pelan di dalam satu keputusan, tetapi ketika dia sudah mengambil keputusan maka dia sangat sulit untuk dirubah ya. Jadi mereka ini termasuk keras kepala ya. Ya, jadi kombinasi dari liar, keras kepala, dan ya tegas. Ya, jadi ya memang setiap orang kan punya karakter dan kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Nah, mungkin juga sudah istilahnya itu sudah menikah ya, sudah menikah cukup lama ya, kisaran misalnya 7 tahun ya atau 8 tahun gitu ya, sudah menikah ya lumayan lama lah untuk itu, dan mungkin sudah menginginkan anak yang kedua atau ketiga ya, atau ada juga yang baru belum punya anak gitu ya. Dan tahun ini termasuk CEO yang akan memiliki keberuntungan ya, karena kalau cari uang itu sesuatu yang bisa dipastikan, tapi kalau punya anak itu sesuatu yang mungkin ada orang yang gampang gitu ya, tapi ada orang yang menjadi satu problem yang sangat berat ya, yang tidak mudah gitu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sebuah keberuntungan. Sio apa ini? Ini adalah sio monyet ya. Jadi sio monyet termasuk sio yang akan beruntung di tahun ini. Oke. Selanjutnya kita ke sio yang keempat. Sio yang keempat yang akan memiliki keberuntungan untuk tahun ini ya. Sio ini adalah pekerja keras ya, dan mereka adalah orang yang pantang menyerah. Kalau sudah maju ke depan tuh akan jalan terus tanpa lihat kiri kanan lagi ya, terobos terus ya, nggak mau tahu pokoknya ya, kecuali kena tembok mungkin berhenti. Tapi intinya Sio ini adalah orang yang ya, kalau dia sudah yakin dengan sesuatu yang dia pikirkan, maka mereka itu akan bergerak maju terus
ya, tanpa melihat-lihat lagi ke belakang, pokoknya maju terus, hajar terus ya. Jadi berhati-hati juga ya. Jadi kalau orang ini sudah termotivasi itu menjadi satu trigger yang luar biasa buat mereka. Dan di dalam dunia persahabatan ya, mereka termasuk orang-orang yang sangat setia kawan ya, sangat baik terhadap teman-teman yang lain. Di dunia kerja juga demikian ya, kadang-kadang cenderung disayang oleh bos-bos ya, karena mereka termasuk orang yang sangat royal, sangat nurut, sangat ikut aturan ya. Jadi bos-bos senang sama karyawan yang model seperti ini ya. Yang penting gajinya harus tinggi ya. Oke, mungkin ini juga termasuk CEO yang akan mendapatkan keberuntungan di tahun ini ya. Dan mereka mungkin sudah menikah sekitar 3 tahun ya. Ada yang masih muda mungkin sekitar 1 tahunan ya. Dan ada juga yang sudah di atas 5 tahun tapi belum punya anak ya. Dan tahun ini adalah tahun keberuntungan. Oke, ini adalah Shio Kuda ya. Jadi Shio Kuda termasuk Shio yang akan beruntung tahun ini. Selanjutnya kita masuk ke Shio selanjutnya ya. Shio ini mungkin tadi juga di video lain sempat Mas Ong sebutkan karakternya. Shio ini termasuk istilahnya apa ya, walaupun lemah ya secara perasaannya tipis ya, gampang lah ke bawah suasana gitu ya, gampang kalau kita mau ambil negatifnya kadang-kadang gampang terhasut ya sama orang lain gitu ya. Tapi mereka sebenarnya orang-orang yang sangat baik hati ya. Mungkin karena itulah sering dimanfaatin oleh orang lain ya, sering menjadi satu pijakan buat orang lain untuk maju ke depannya. Nah, Shio ini juga termasuk Shio yang istilahnya tahun ini, di tahun 2025 juga akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa ya, akan mempunyai seorang anak ya, dan usia perkawinannya mungkin sekitar 2-5 tahun ya. Dan ini sudah ditunggu-tunggu dari sekian lama ya. Mungkin sudah bosan dengan pertanyaan-pertanyaan kapan punya anak, kapan punya anak, kapan punya anak ya. Nanti kalau udah punya anak, kapan nambah lagi gitu. Jadi akhirnya tahun ini bisa mewujudkan apa yang mereka harapkan ya. Shio ini adalah Shio ayam ya. Jadi Shio ayam termasuk yang akan beruntung di tahun ini, akan memperoleh keberuntungan dengan mempunyai seorang anak. Selanjutnya Shio yang yang ke-6 ya. Ke-6. Shio ini Shio yang termasuk karakter yang tegas ya. Jadi dalam 12 Shio ada beberapa Shio yang mempunyai wibawa karakter yang keras. Dan Shio ini kalau kita bilang bisa dikatakan sebagai penguasa di atas tanah ya. Jangan menantang Shio ini, bahaya ya. Kalau kecuali kamu punya taring yang lebih gede dari dia. Jadi Shio ini adalah Shio yang sangat kuat ya secara karakter dan karisma ya. Dan Shio ini termasuk Shio yang cocok sebagai seorang pemimpin, cocok sebagai seorang yang wira swasta ya, pengusaha yang bekerja sendiri, dan cocok sebagai orang yang mempunyai sebagai seorang komando yang bisa mengatur banyak orang ya. Dan tahun ini juga sebagai tahun keberuntungan untuk Shio ini. Mungkin ini di dalam banyak videonya Mas Ong termasuk Shio yang sering dibahas juga ya. Jadi Shio ini mungkin sudah menikah dengan pasangannya ya, mungkin udah ya 3 atau ada yang juga 7 tahun ya. Bahkan yang paling lama Mas Ong lihat kelihatannya sudah sangat lama, bahkan mungkin sudah putus asa ya. Di atas 10 tahun mereka mungkin sudah berusaha, capek ya, mungkin pengen punya anak tapi nggak dapat gitu ya. Dan tahun ini mudah-mudahan prediksi Mas Ong jadi kenyataan dan kebahagiaan buat sahabat Mas Ong yang berShio ini, yang sudah menunggu sekian lama, bahkan sudah ada dalam keputusasaan bisa mempunyai seorang anak ya. Shio ini adalah Shio Macan ya. Jadi Shio Macan termasuk Shio yang akan memperoleh keberuntungan di tahun ini ya. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas ya, Shio ini termasuk urutan yang ya nomor kesekian ya, jadi masih di bawah urutan ke-5 lah gitu ya. Nah, Shio ini mempunyai satu karakter yang keras kepala ya, tapi juga termasuk orang yang
setia kawan, tapi jangan dikhianati ya. Kalau dikhianati bahaya sekali ya, tidak ada kata maaf ya. Jadi mereka baik ya, tapi kalau disakiti atau dikhianati jangan berharap kata maaf dari dia ya. Nah, ya nasib kamu lah istilahnya kalau udah nyakitin ya. Tapi show ini show yang istilahnya menjadi satu simbol dari satu partai tertentu ya. Jadi show ini pekerja keras, punya kekuatan visi yang kuat ya, dan tidak mudah putus asa, dan di tahun 2025 termasuk Sio yang akan beruntung ya. Dan mungkin usia pernikahan mereka walaupun belum terlalu lama ya, kisaran 1 sampai 3 tahun ya, dan ada juga memang yang udah 6 tahun ya, tapi mereka masih punya optimisme yang kuat ya, meskipun sudah sekian lama mungkin sudah menanti-nantikan, tapi mereka masih belum putus asa gitu ya. Jadi termasuk ya punya satu keinginan yang kuat lah gitu ya, dan tidak gampang untuk goyah. Nah, di tahun ini termasuk Sio yang akan mendapatkan keberuntungan, kabar gembira ya. Jadi ini adalah Sio kerbau ya. Jadi sahabat Mas Ong yang bersio kerbau termasuk Sio yang akan memiliki keberuntungan di tahun ini. Jadi keberuntungan dalam hidup itu ada beberapa, tidak hanya bicara tentang uang ya. Ya kalau uang atau cuan siapa yang nggak mau ya, itu banyakkan orang anggapnya sebagai keberuntungan yang terbesar kalau punya uang yang banyak. Tapi sebenarnya banyak keberuntungan lain yang jauh lebih besar nilainya daripada itu ya. Salah satunya misalnya kesehatan ya. Apa gunanya kamu punya uang yang banyak tapi ya nggak bisa bergerak kemana-mana, tidur di atas ranjang ya. Uang banyak tapi nggak bisa apa-apa, makan terbatasi ya. Jadi kesehatan termasuk harta yang tak ternilai dan tertinggi ya, melebihi apapun di dunia ini. Kemudian juga misalnya keberuntungan punya anak ya, itu juga termasuk salah satu keberuntungan. Ya banyak orang kaya yang punya uangnya bergudang-gudang, punya emas yang bertonton, tapi kalau dia nggak punya keturunan, Mas Tong yakin dia penuh dengan penderitaan. Pasti dia berpikir, buat apa saya mencari dan punya uang yang begini banyak tapi nggak punya keturunan yang akan bisa menjaganya, meneruskannya ya. Jadi selain masalah uang, dua keberuntungan itu masuk yang paling tinggi. Jadi sahabat Mas Toong jangan sekali-sekali terus membandingkan diri, oh kok saya nggak seberuntung orang lain ya. Ya apa dulu ya, kalau kamu masih sehat, masih bisa kemana-mana, itu sebuah keberuntungan ya. Jangan dibandingkan dengan uang. Ya, uang hanyalah salah satu, makan mungkin keberuntungan yang kesekian, yang ketiga, keempat, kelima ya. Jadi masih ada dua. Yang paling tinggi itu kesehatan, dan kemudian keberuntungan mempunyai keturunan, itu termasuk keberuntungan yang tinggi. Bahkan ada yang selanjutnya, misalnya keberuntungan disayang, dicintai oleh semua orang, itu masuk keberuntungan yang luar biasa, walaupun bokek ya. Walaupun nggak punya uang, tapi kalau punya teman-teman, punya keluarga, punya sahabat yang sangat sayang, itu keberuntungan ya, itu hoki ya. Jadi Mas Tong menemukan banyak orang yang seolah-olah hidup itu nggak ada artinya karena nggak punya uang gitu ya. Ya uang itu hanya selembar kertas, tapi lebih dari itu ya, itu masih banyak keberuntungan yang lainnya ya. Jadi jangan berkecil hati, jangan merasa menjadi orang yang tidak beruntung di dunia ini ya. Kamu bisa hidup, bisa bernapas, dan sebagainya, itu juga sebuah keberuntungan. Oke, udah ya, jangan tahu banyak, nanti ngocehnya kepanjangan, ntar pada marah-marah lagi ya. Selanjutnya mungkin itu dulu ya, video kali ini 7 Sio yang akan memiliki keberuntungan untuk punya keturunan atau anak. Dan sebelum Mas Ong tutup video ini, silakan lakukan like, share, komen yang positif ya, karena itu akan menjadi hal yang positif dalam hidup kalian semua ya. Karena semua orang yang komen positif pasti Mas Ong doakan itu terjadi ya. Jadi kalau komennya negatif, kalau terjadi ya salah sendiri ya, karena komennya negatif, bukan gimana-gimana gitu. Jadi komen yang positif ya, ceritakan pengalaman tentang kehidupan kalian yang mungkin yang berkaitan dengan video ini tentang keberuntungan tentang anak ya, bisa komen di kolom komentar. Oke, demikian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam semesta.